Sobat Pensa, kembali lagi di podcast Pensa. Spend your time with podcast Bersama kami, halo, aku Selo dan temen aku Nisha. Nah, ngomong-ngomong nih, kita ada di suasana baru, di outdoor teman-teman. Ada tenda, ada tongkat juga, ada piala-piala banyak sekali teman-teman. Nah, kira-kira kita kali ini mau podcast apa sih? Mungkin bisa dikasih tahu? Aku juga nggak tahu sih. Mungkin kakaknya ada yang mau ngasih tahu. Apa dulu? Kita mau podcast LT4 teman-teman, membahas tentang lomba tingkat 4 pramuka nih. Nah, kita mungkin bisa lebih mendalami suasana kita dalam berkemah di hutan teman-teman. Mungkin Bisa ngajak Masa juga kan ya? iya, Buat lebih mendalami peran pramuka saat LT4 banget. iya betul banget. Tapi sebelum itu mungkin bisa kenalin narasumber kita kali ini, Misha. Halo. Sama-sama di sini ada Kak Yunita. Halo. Halo Kak Yunita. Halo, saya di sini ada Kak Ivan juga. Ya, halo. Halo Kak Evan, gimana Halo nih juga. kabar Kak Yunita dan Kak Evan? Iya. Alhamdulillah kita baik ya, Ya, Kak. alhamdulillah. Oke, puji Tuhan baik ya teman-teman. Kita mungkin bisa masak aja dulu nih. Boleh. Sambil tanya-tanya gitu ya dong. Oh, nggak langsung masak aja nih? Iya langsung. Aduh kecil. Iya. Ya. Apinya dinyalakan dulu mungkin. Siapa yang mau nyalain? Kak Evan boleh dong. Oke, udah nyala ya guys. Ada piring juga nih. Ini mau makan mie. Iya. Oh, masak mie dulu nih Kak. Oh, mau Indomie selera aku gitu. Mungkin. Mari ini Dulu Kak, nanti dulu. Tadi aja. Mateng airnya. Oke. Nah, sambil nunggu airnya mateng nih, kita Boleh. tanya dulu. Oke, Ya, silahkan. silahkan. Oke, pertanyaan yang pertama nih, buat Kak Evan dan Kak Yunita, apa sih alasan ikut DP? Oke, mau suara dulu. Kak Evan dulu dong. Oke, untuk saya itu untuk ikut DP itu saya punya banyak alasan sebenarnya. Tapi simpelnya sih yang pasti saya izin kepada orang tua dulu dan mendapat support yang baik. Kemudian juga lingkungannya untuk ikut organisasi kan pastinya dapat dampak positif tuh, yang bagus sekali tuh. Jadi itu mungkin alasan dari saya untuk ikut organisasi ini. Kalau untuk dari saya sih buat ikut organisasi Dewan Penggalang ini sebenarnya tuh nggak murni dari hati ya. Karena ya emang support dari lingkungan sekitar untuk memotivasi saya buat ikut aja di Dewan Penggalang ini. Terus ya udah ikut deh gitu. Sebenarnya awalnya kayak ngapain ya, aku udah banyak kegiatan. Wow. Terus tapi ya udahlah nggak apa-apa dicoba dulu, gak ada salahnya nyobain. Ya betul sekali. Kalau dari Kak Evan itu tanya orang tua dulu ya teman-teman. Tapi kalau Kak Yunita ini lingkungannya ya buat mendukung masuk DP gitu ya Kak ya? Iya, karena orang tua juga emang nyuruh, ya udah nggak apa-apa ikut aja gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lika-liku tes DP saat itu kayak gimana sih? Baik, mungkin silakan Kak Indah dulu mau menjelaskan atau saya dulu. Kak Ivan aja deh. Untuk lika-liku tes DP yang kita lewati itu selama menjadi anggota pramuka Spelsa angkatan 2122 itu banyak ya teman-teman. Mungkin salah satunya itu ya kami itu kan termasuk angkatan COVID-19 ya dulu, yang mana kita tidak boleh untuk keluar sama sekali, apalagi melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Nah, waktu tes itu kita angkatan pertama yang berhasil tes offline di sekolah setelah Adanya pandemi. iya setelah pandemi itu. Nah, tentunya kita harus menyesuaikan lagi lingkungannya, yang mana setelah 2-3 tahun kita jarang keluar, jarang interaksi. Nah, kita dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau dengan tes pramuka. Ya, seperti itu mungkin diadaptasinya menurut saya. Oke. Mohon maaf pertanyaannya dulu. Untuk Kak Yunita sebentar ya. Ini airnya udah matang gitu. Boleh. Airnya udah boleh dibuka sekarang. Mulai dimasukin. Apa perlu aku banting juga? Mau nyobain Nah, silakan. Yunita. Baik.
Waduh, kayaknya pancinya kurang besar nih teman-teman. Nggak Nggak apa-apa. cukup minyak. Yang penting persamaannya, jangan lihat alat-alatnya. Boleh. Pasti pada keingat masa masih zamannya ikut lomba tingkat gak sih? Tidak bener. Apalagi suasana kayak gini, alat-alatnya kayak gini lah, mendukung sekali suasananya. Seadanya aja. Seadanya ya kak. Oke, bisa dilanjut. Oh iya, tadi sampai mana? Sampai mana kak? Tadi pada lika-liku STP. Oke, mungkin Kak Yunita mau jawab dulu. Ya, buat lika-liku tes DP ya. Kalau aku sih lika-liku tes DP-nya itu lebih ke tes yang belum pernah aku ikutin kan. Jadinya tuh kayak sama kelasnya tuh takut kayak gitu. Terus takut kalau kelasnya galak, habis itu ya takut kalau tesnya itu yang susah-susah lah. Ya pasti kalau kita udah mau mendaftarkan untuk ikut organisasi, kita berharap bisa keterima dong ya. Iya betul. Terus ya jadi ya itu sih ditakutin buat kalau gimana kalau nantinya nggak keterima padahal udah tes susah-susah kayak gitu. Oke, sambil lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kan tadi katanya nih seleksi DP angkatannya Kak Evan sama Kak Yunita itu setelah corona ya. Iya benar. Generasi pertama setelah corona, dan juga tesnya itu diadakan secara offline pertama gitu ya kak. Iya benar. Mungkin bisa dijelasin nggak isi dari tes DP setelah corona itu? Oke, boleh. Untuk tes-tesnya itu sebenarnya sih nggak sama seperti tes-tes pada umumnya pada offline sebelum-sebelumnya yang sebelum COVID itu, tetapi di sini kita itu dibuat jadi beberapa kelompok. Jadi kita mau nggak mau harus bikin interaksi sosial baru, harus kenal banget. Kalau nggak gitu penilaiannya itu jadi penilaian tesnya itu dihitungnya per kelompok, jadi bukan per individu. Per individu juga, tapi kan kita menemukan kelompok-kelompok itu yang mana kita kelompoknya itu diberi acak oleh pengetesnya itu, yaitu kakak kelasnya waktu itu. Kemudian kita juga disuruh nampilin bakat-bakat, kemudian hal-hal lain yang mengenai tes juga dari kelompok tersebut. Ya karena kan di dalam penghalang itu kan hidupnya nanti juga beregu, makanya kita kayak disuruh ya udah berkelompok gitu. Oke, sambil jelasin sambil masak dong ya. Iya. Matiin aja udah. Udah matang belum itu kak? Wah udah. Misha mungkin boleh dibuang dulu airnya. Oh iya. Oke. Nah tadi kan seleksi DP untuk generasi Kak Evan dan Kak Mau tak buangin aja? Gak usah kak, Misha aja. Gitu ya. Ya, oke lanjut ya. Ya. Jadi kan tadi katanya harus adaptasinya harus sangat itu ya kak, berat di sini. Soalnya yang pertama itu kan pasti ada alasan. Di masa corona kita kan online gitu, belum tahu temennya, belum kenal banget, kenal deket gitu. Nah terus tiba-tiba ikut DP dan harus beradaptasi, itu pasti ada susahnya juga kan kak ya? Ya pastinya kaget juga kan ya. Ya. Nah seleksi di DP ini pasti juga ada lika-likunya gitu ya kak. Nah gimana sih cara membagi waktu untuk Kak Evan dan Kak Yunita, membagi waktu antara ikut DP dan cara belajarnya kakak untuk mengejar materi juga di sekolah gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Siapa? Iya. Oke. Jadi kalau aku tuh bukan tipe orang yang suka belajar banget. Jadi ya udah, kalau nggak ada ulangan aku nggak belajar. Jujur aja, kalau nggak ada PR nggak ada ulangan aku nggak belajar. Makanya ikut organisasi Dewan Penggalang ya aku ikutin. Kalau kegiatan di sekolah udah capek sampai rumah ya istirahat tidur, paling nggak main HP. Kalau besoknya ada ulangan atau ada PR ya kerjain dulu. Kalau nggak ya udah gitu kalau aku. Ya mungkin kalau Kak Evan ada cara lain? Kalau untuk saya sih sebenarnya jangan dipikir pusing aja ya antara membagi waktu itu. Yang pasti kan untuk organisasi sendiri kan nggak terlalu waktu banget tuh. Yang pasti kita bisa menyesuaikan aja. Jadi jangan kalau ikut tes seperti itu jangan belajar beneran, maksudnya jangan belajar banget, jangan difokusin ke situ, tapi lebih ke pahami materinya, lebih ke pahami cara-cara untuk melakukan ini itu. Kemudian untuk membagi waktunya, saya tetap untuk belajar yang sekolah itu di malam hari atau setelah pulang sekolah, atau ya setelah
melakukan tes ini. Dan untuk pembelajaran tesnya, saya belajar itu kadang-kadang aja sih. Saya mengikuti tes lah, jadwal tesnya. Kalau tesnya ini butuh belajar banget ya, saya belajar materi itu. Tapi kalau enggak ya udah los aja. Oke, jadi tetap aja ya teman-teman. Oh, omnya udah selesai ditirisin nih. Udah jadi. Udah jadi. Mau dituang dulu atau lanjut pertanyaan dulu? Mungkin dituang dulu aja kali ya Kak ya. Boleh. Oke, silakan. Nih, untuk teman-teman yang nonton nih atau nggak kepengen masak mie bareng kita, mungkin bisa kali nonton sambil makan mie juga. Betul. Bumbunya udah kecil, enak Iya, banget. banyak. Ditambah suasananya kayak gini ya, mengingatkan sawah. Mengingatkan tentang apa tuh Kak? Kemah. Ya betul, waktu di sana. Mungkin boleh diceritain dikit-dikit. Boleh. Buat teman-teman, jadi ya kalian harus tahu lah kalau kemah atau bergian di alam gitu yang dimakan apa? Apa tuh? Rendang. Apa kalau nggak? Ya enggak mie terus, tapi kita lebih seringnya makan mie, mau nggak mau. Gimana? Udah instan, enak lagi, gampang lagi cara masaknya. Betul banget. Tambah waktu masih panas-panasnya sambil liatin hal-hal yang indah pokoknya lah. Hutan-hutan yang Hutan, Bener. semua senja. Gua kira aja. senja habis ya. Mungkin sambil Kak Yunita bagi mie-nya nih, bisa ke pertanyaan selanjutnya kayaknya ya Kak ya. Pada ini kembali lagi ya Kak, mohon maaf banget kembali lagi di tahap seleksi. Seleksi DP yang paling sulit menurut Kak Evan atau Kak Yunita tuh tahap seleksi yang seperti apa? Oke, untuk tahap seleksi sebenarnya pembagian tahapnya itu menurut saya itu gak ada yang sulit untuk tes-tesnya. Tetapi yang sulit itu ya sepertinya di diri seseorang aja. Tapi kalau menurut saya itu ya standarnya ya tes biasa aja, jangan dibikin sulit, jangan dibikin pusing. Ya waktu adaptasinya aja tuh, waktu ketemu teman-teman kita dipaksa harus kenal, kita dipaksa harus dekat dan lain-lain. Mungkin waktu seperti itu ya. Oh ya, mungkin Misha bisa dibantu dulu nih Kak Yunitanya. Oh, soalnya Kak Yunitanya mau jawab, mah diributin sama Minya. Gak apa-apa lah, udah kebiasa kayak gitu. Udah biasa banget teman-teman. Sambil ngobrol sambil makan. Iya betul banget Kak. Lapar juga kan kita. Bener. Udah segini aja nggak apa-apa Kak. Lagi diet pasti. Mungkin pancinya mau aku taruh dulu ke belakang ya teman-teman. Oke. Oke, mau lanjut dulu atau gimana nih? Ya mungkin Misha dulu bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi pertanyaan nomor 7 ya Misha. Oh, kenapa bisa ngaduk minyak dulu nih? Lapar juga tahu. Jadi ini pertanyaan ke-8. Ikut lomba tingkat apa aja sih? Lomba tingkat itu, kalau untuk lomba tingkat sendiri kami cuma ikutnya lomba tingkat 3 dan 4. Tetapi untuk lomba-lomba yang lain ada banyak sih untuk event-event yang lain. Tapi untuk lomba tingkatnya 3 dan 4. Oke, event apa aja tuh? Pasti tentang kepramukaan, tapi konteksnya bukan di situ. Cuma kayak gimana ya jelasinnya? Kalau aku juga bingung sendiri gitu ya. Kalau mau tanya event apa yang udah pernah diikutin, coba tanya Mas Eva. Evan udah pernah ikut Jamnas, Jambore Nasional yang ke-11. Tanya gue. Sekali ya teman. Sampai di bubur, coba tanyain aja langsung. Oke, Kak Evan gimana event Jambore Nasionalnya? Untuk event-event yang pernah saya ikutin itu ya salah satunya itu Jambore Nasional dan lomba tingkat yang bergu dengan lain. Untuk event yang waktu Jambore Nasional itu saya itu perwakilan 2 orang ya, dengan teman kita salah satu Mbak Zahra di kelas 9 itu kami itu dipilih sebagai perwakilan SMP Negeri 1 Sragil untuk
latihan di SMK 2 Sragen. Terus alhamdulillah juga kita lolos sebagai peserta Jambore Nasional 11 2022 yang lalu, dan kemudian kami melakukan beberapa training center di Kuarcap, di mana itu Gunung Perkemahan Sragen itu Kiai Serenggi dan lain-lain. Terus kami di sana juga setelah itu berangkat ke Cibubur, Jakarta. Kemudian di sana kami melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Jammas itu selama seminggu kurang lebih di sana selama seminggu. Mungkin Kak Evan bisa ikut seleksi lagi untuk mengikuti Jambore internasional ya. Waduh, harus dibikin ulang lagi deh. Nah, di kepramukaan ini kan banyak sekali event-event dan kebersamaan. Contohnya tadi kayak Jambore, terus kali ini LT. Nah, pernah nggak sih Kak Evan atau Kak Yunita naksir sama temen sesama DP-nya gitu, pernah nggak sih? Temen sama DP nggak pernah sih kalau saya. Kalau Kak Evan nggak tahu. Kalau Kak Evan gimana nih? Kalau menurut saya itu ya, kalau teman sama DP juga nggak pernah saya. Apa ya? Dan juga selalu ya jujur ya. Soalnya kalau teman sama DP belum pernah, tapi ya nggak tahu lah. Kalau lain DP berarti pernah dong. Nggak tahu juga saya. Ya nggak tahu. Mungkin Misha bisa dilanjut? Oke, perasaan pas tahu temen nggak lolos seleksi tuh senang atau sedih sih? Biasanya kan ya, aduh, tuh campur aduk ya. Tapi pasti di situ ada teman dekat kita. Rasanya tuh senang atau sedih. Evan boleh sedih nih Kak. Senang karena Gimana lah jelasinnya? saingannya berkurang, atau sedih karena teman kita nggak masuk Nggak masuk tahap ke selanjutnya gitu. Sebenarnya di tengah-tengah sih antara senang, sedih, tengah-tengahnya nggak tahu itu apa. Senang ada sedih ya. Ya. Itu campur aduk. Gimana lagi kan, kita juga nggak bisa ngelolosin teman yang ikut seleksi. Juga kita kalau temennya udah deket ya, anggap aja teman deket kita nggak lolos kan juga sedih. Nah, menurut saya itu buat tengah-tengahnya susah lolosinnya. Oke. di 50% gitu teman. Ya, tadi kan membahas tentang lomba tingkat 4 kepramukaan ya. Oke, jadi bisa ceritain perlombaan lomba tingkat apa aja? Ya, Kak, di dalamnya itu lombanya itu apa saja gitu sih Kak? Sekalian Apa lombanya gitu? Iya, sekalian kasih momen-momen yang lucu atau bahkan menyedihkan juga gitu kan ya. Oke, untuk lomba tingkat itu, yang waktu lomba tingkat 3 itu teman-teman itu lomba pramuka setingkat kabupaten ya. Jadi SMN ke 1 Sragen itu ikut ke mewakili, alhamdulillah kita juga mewakili Kabupaten Sragen di LT4. Kemudian di lomba tingkat 4 itu buat banget kegiatan-kegiatan, momen-momen yang lucu juga. Salah satunya itu waktu awal dotol tuh. Nah, waktu awal dotol itu waktu training center lomba tingkat 3 itu kan waktu itu kan bulan waktu awal hujan ya. Iya, Nah, bulan hujan. itu kan, terus kami diberi pesan kepada kakak pelatih kami itu supaya tidak ingin hujan waktu lomba tingkat itu. Jadi kayak semedi ya. Pang hujan. Kalau orang Jawa orang lu nek pengen gak ide jadi rasani. Langsung batin. Nah, kemudian pembina kami waktu itu bilang kayak gitu ke kami. Nah, kemudian kebetulan di hari pertama lomba tingkat 3 itu salah satu teman itu merasa nih, terus kemudian juga ketahuan sama teman-teman lain. Terus dia dimarahin, tapi terus juga belinya dalam artian begini tuh, banyak dan lain-lain. Jadinya hujan beneran apa enggak? Jadinya tuh malah besoknya bukan besoknya malah malamnya juga hujan, terus besoknya tambah terus. Kemudian di hari apa ya itu ya Mbak Yunda ya? Hari yang ke hujan. harus dipaksa keluar tuh dari punduknya. Oh, itu hari Sabtu. Hampir hari terakhir lah pokoknya lah. Sabtu kan Senin pulang. Iya. Berarti Sabtu. Sabtu saat itu hujannya itu udah nggak karuan teman-teman. Mati lampu, listrik di mana-mana udah nggak ada. Petirnya di mana-mana. Di mana-mana. Tembok udah jadi kolam renang dan lain-lain. Terus lah. Panitia memutuskan untuk kami. Sebenarnya kami nggak mau keluar itu. Ya. Tapi mau nggak mau sama panitia demi keselamatan kami semua, kami dipaksa bukan dipaksa sih. Dianjurkan lah, diminta buat Keluar dari Gunung Perkemahan dan keluar ke tempat penginapan terdekat. Dan alhamdulillah kami juga udah ketemu dan
alhamdulillah bisa melanjutkan kegiatan dengan baik. Oh iya, berarti LT-nya itu nggak di bumi perkemahan terus gitu ya kak? Sebenarnya di bumi perkemahan terus, cuma karena waktu itu benar-benar hujannya Ya, darurat. badai, akhirnya kita diminta untuk ke homestay saja. Jadi Ya. kita harus mencari homestay buat menginap sementara selama hari sisa untuk LT itu. Iya, benar. Terus tendanya gimana kak? Udah jauh aja. Tapi barang-barang yang penting yang masih sisa, yang lainnya nggak tahu nanti hilang apa enggak, biarin terakhir, ambil aja nanti biarin terakhir. Oke, itu ya. Oh mungkin Misha sama Mbak Yunita ini boleh dilanjutin dulu pertanyaannya. Aku sama Kak Evan mungkin bisa Mau makan? mau makan. Oke, iya silakan. Boleh. Jadi kejuaraan percabang lomba apapun yang diraih. Kejuaraan percabang lomba. Kalau yang putri itu, setauku, aku lupa ingat ya. Soalnya kan juga udah lumayan lama. Oke, ya jadi Harus sebetulnya hampir mirip ya, putri sama putra waktu lomba tingkat 3. ya hampir mirip. Kalau bedain apa? Yang bedain itu putra juara langkah pramuka, putri enggak. Oke. Terus yang putri juara Hesta Karya, yang putra enggak. Kayak gitu. Paling kita juaranya juara 2 dan juara 3. Yang juara 1 itu kalau yang putri cuma satu cabang, yaitu lomba teknik berkemah. Jadi kayak ya udah masa kayak gini di gimana tata penataan tentang tenda kami di bumi perkemahan gitu. Kalau bicara tentang juara sih, emang SMP 1 juaranya DP. Alhamdulillah. Tahun tingkatkan. Buat adik pesan-pesan untuk generasi selanjutnya di Dewan Penggalang. Boleh. Pesannya buat adik-adik generasi selanjutnya, tolong dipertahanin buat juara-juara SMP Negeri 1 di Dewan Penggalang. Terus kalau bisa ditingkatin lebih baik daripada angkatan kami. Gitu ya kak ya? Jaga nama baik sponsor, tingkatkan, jangan aneh-aneh. Nanti insya Allah tahun 2026 lah. Ya, Nanti ada adik yang angkatan 2526 tolong jaga. Nan, Ada kenapa tuh kak? Emang ada apa? Ada lomba tingkat selanjutnya. Tingkat lagi. Kan lomba tingkat itu kan 4 tahun sekali Pak. Oh setiap 4 tahun sekali. Iya benar. Kami berpesan tolong jaga atau bawa pulang lagi pialanya. ya berpulang lagi ya. Lebih banyak Ya, terus juga untuk di lomba tingkat 4 Jawa Tengahnya nanti usahakan ayo bisa sampai tembus nasional. Amin. Terus buat nanti bulan Agustus adik-adik kalau ada HUT Pramuka jangan lupa piala bergulirnya dibawa pulang. Benar Bu. Alhamdulillah kemarin SMP Negeri 1 terakhir waktu HUT Pramuka ya Mbak Ista. Kebetulan itu saya juga waktu Jambore Nasional. Jadi waktu HUT itu ya kami juga juara ya. Ya, Alhamdulillah. kami bawa pulang piala bergilir. Putra putri semua. Oke, jadi harapan untuk DP selanjutnya ini harus bisa mengimbangi atau mungkin melebihi dari Kakak-kakak DP Yunita dan Kak Evan. Ya. Harus lebih banyak prestasinya dan tentu saja harus mengembangkan atau membawa nama baik SMP Negeri 1 Sragen. Ya, misal adik-adik semua nggak bisa bawa pulang piala atau meningkatkan, ya paling nggak jaga nama baik sponsor saja sudah cukup buat kami. Ya. Ya, tentunya seperti itu ya. Oke, mungkin ini podcastnya nih udah berada di ujung tanduk nih teman-teman. Nggak terasa Wak. Enggak terasa. Dari belinya masih dibungkus udah hampir keburu semua. Tapi belum sempet kita makan soalnya kita tanya-tanya terus. Tanya-tanya sih ya, betul. Mungkin Ya saya bener nih lapar nih Mbak. ya lanjutkan nggak apa-apa kok. Mungkin aku sama Misha nanti bisa melanjutkan makan nanti ya teman-teman. Oke. Oke. Terima kasih buat Kak Evan dan Kak Yunita. Ya sama-sama. Telah meluangkan waktunya. Iya. Aku juga terima kasih sudah diundang ya sama teman-teman semua juga. Ya, kami juga berterima kasih kok karena udah dimasakin mie loh. Iya. Kan ini kan masaknya bareng-bareng juga, enggak kita juga yang mak. Iya, berarti kebersamaan kita nih yang Benar. Ya. tuh. Chemistry-nya nyatu ya kak. Ya harus dong. Mungkin bisa ditutup Misha. Boleh. Oke, mungkin sekian podcast LT4 dari kami. Aku Selo dan teman Misha. mohon undur diri ya. Bye-bye. Bye.